saya mulai datang Jakarta itu bersama anak-anak Usman bersaudara kalau sekarang. Usman bersaudara ya. Tahun 72. 72 Mbah? Iya. Aku baru lahir loh Mbah. Baru lahir ya. Baru Gitu ya. Tahun 72. Terus kita rekaman pertama itu di Jimita Studio. Iya. Dapat 2 album. Ketemu Mas Muri. Oh, Diajak gitu. gabung bikin Muris Group itu. Ya. Itu pun ceritanya juga sedih juga ya. Bener-bener ngamen itu awal itu. Di mana Mbah waktu itu di ngamennya Mbah? Di Pecenongan dong. Pecenongan aja, sekitar Pecenongan atau keliling ke Blok M dulu nggak ya? Enggak, Sekitar Pecenongan. Pecenongan ya. Baru di Blok M itu kan saya awal-awal dari sini aja. Sampai sekarang pun Jadi masih. sempat ngamen ya Mbah di sempat sana ngamen ya. dulu sampai Mas Bondo. Berapa lama itu Mbah? Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi bersama saya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan sahabat semua. Tentunya dimana lagi kalau bukan di Talk to Me. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Dia adalah pencipta lagu dan juga gitaris lawas. Siapa dia? Yuk kita kenal lebih dekat lagi dengan tamu saya hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kliwon, Iya, apa kabar? alhamdulillah baik. Mau apa nih? Wes, Suara gua agak ini gara-gara minum es. Jadi hancur set nih ya. ya sehat-sehat ya Mbak ya. Ya, yang penting itu ya. Iya, gimana Mbak tadi Mbak nyasar ya Mbak ya ke sini ya? Lumayan. Lumayan muter-muter ya Mbak cari Lumayan muter-muter. alamatnya ya, tapi akhirnya ketemu juga ya Mbak Iya. ya. Terima kasih loh Mbak sebelumnya bisa hadir di studio saya di Talk to Me pastinya. Talk to me, oke. Mbak, nah sahabat Tia Perez mau kenal lebih dalam lagi nih dengan Mbak Kliwon ini. Awal mulanya berkarir itu tahun berapa sih Mbak? Kalau diceritain awal sih panjang ya. Panjang, sekilas info. Sekilas saja yang penting Ya. waktu saya mulai datang Jakarta itu Mhm. bersama anak-anak Usman bersaudara kalau sekarang. Usman bersaudara ya. Tahun 72. 72 Mbak? Iya. Aku baru lahir loh Mbak. Baru lahir ya. Baru Gitu netes. ya. Tahun 72. Terus kita rekaman pertama itu di Jimita Studio. Iya. Dapat 2 album. Lalu pecah diambil sama Mas Nomo, Nokus. Oh gitu. 2 album itu Mbak masih inget nggak judul albumnya apa? Kalau semua aku lupa ya. Kan 2 albumnya Iya. Mbak. Bener-bener. Judulnya? Aku Lupa. waktu itu masih main gitar aja. Oh oke. Mulai aku nyipta lagu itu mulai lagu di Nokus. Oh di Nokus. Iya. Oke. Lalu lanjut Mbak. Setelah itu? Di situ kebetulan lagu saya itu disukai sama Mas Nomo dan sampai sekarang jadi hitnya yaitu lagu Perantauan. Perantauan. Nah, terus akhirnya pecah sama Noko sama Mas Nomo, aku solo sendiri, diambil aku Rama dengan album Hujan-Hujan Kembalilah, musiknya Mas Arianto. Oh Mas Arianto. Oke. Itu tahun berapa ya Mbak? Kalau nggak salah 82, Oh, udah 83. 80-an ya, udah 80-an, 80-an ya. Oke. Baru gitu aku yang kedua itu baru full album semua aku sama grupku, albumnya itu Duri-Duri Tajam. Duri-duri tajam. Nah, aku Rama ya katanya. Itu duri-duri tajam tuh menceritakan tentang apa, Mbak? Sedikit Iya, ya liriknya. sedikit banyaknya liriknya tentang apa tuh? tentang saya sendiri dia. Ah, Perpisahan antara percintaan ya. percintaan. Sampai tetap. ninggalin anak lah satu lah. Itu yang jadi cerita itu. Duri-duri tajam. Jadi itu duri-duri tajam itu adalah cerita nyata Cerita nyata. Mbah Kliwon yang dibuat syair lah Ya, ya, betul, liriknya betul. seperti Iya. itu.
Oke. Terus Mbah? Nah, terus Setelah sekarang ini aku solo lagi, solo lagi. gabung lagi sama temen-temen lama ya. Mm-mm. Pakai nama Mbah Kliwon and Friend. Kadang-kadang Iwan Sutomo dan teman-teman di YouTube itulah. Sampai lupa bikin nama. Cuman ya itu memang bikin lagu itu nggak gampang. Walaupun tuh cerita sendiri, kalau belum oke juga susah banget. Betul. Padahal itu juga kita kerjanya juga nggak asal. Nggak Asal-asalan asal-asalan, itu nggak bener gampang. Mbak. Jadi saya pun yang baru mencoba untuk Mm-mm. menciptakan lagu juga itu tidak semudah orang dengar. Tidak Orang semudah dengar ya. cuma orang dengar cuma 1 menit 2 menit, udah. Tapi kita yang menciptakan tuh harus berpikirnya Betul. panjang banget ya Mbah ya. Betul. Bagaimana nih supaya lagu ini enak didengarnya dan sebagainya deh pokoknya. Jadi perjalanan jauh Solo sebelum sama Mas Muris Group ya, Mm-mm. sama Benyamin saya Oh pernah. pernah sama Ya, Benjamin sama anaknya itu Mm-mm. Biblis deh. Oh satu grup ya Ya, sama satu. anaknya ya. Itu sama itu apa itu pecah sama Berapa lama itu Mbah bergabung dengan anaknya almarhum Benyamin S? aduh bikinnya sama Mantos itu. Mantos Oh oke. Itu Mantos. berapa lama bergabungnya? Berapa tahun? setahun lah. Setahun terus pecah. Pecah lagi. Pecah lagi. Baru saya Solo pecah Solo ketemu Mas Muri. Oh gitu. Gabung sama Muris Group itu. Memang ya Mbak ya, kalau yang namanya grup band itu kadang-kadang memang kita tidak bisa prediksi akan lama gitu ya, karena memang kan menyatukan beberapa orang itu kan nggak mudah ya Mbak ya. Enggak, kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang tapi Band-band yang udah jadi, wah alhamdulillah dia kumpul sampai berapa tahun. Itu Itu luar biasa. bertahannya tuh luar biasa tuh. iya, karena kan setiap kepala nih di band ini maunya begini, ini begini, akhirnya Betul. sudahlah akhirnya Iya. mereka masing-masing tidak puas Betul. pisah dengan sendirinya seperti itu ya Iya. Mbak ya. Oke. Terus Mbak setelah Mbak bergabung dengan anaknya almarhum Benyamin S kan pecah tuh. Akhirnya Mbak solo karir atau bergabung lagi dengan band yang lain? Solo sendiri. Solo dulu diambil sama Aku Rama Record itu. Aku Rama Record. 2 album baru gitu ketemu Mas Muri. Oh, Diajak gitu. gabung bikin Muris Group itu. Ya, Itu pun ceritanya juga sedih juga dah. gimana tuh Mbak sedihnya? Habis panggung terakhir di Jogja itu. Mm-mm. Pulang ya enak-enak aja. Wah santai, diajak naik pesawat, tuker kereta aja pun naik kereta gitu bisa ngobrol di kereta ya. Besok lusanya ditelepon sama anaknya tuh nggak percaya, dikabarin bapak nggak ada, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. nggak percaya orang masih bercanda-bercanda nggak sakit nggak apa. Kemarin itu sakit apa ya? Almarhum kok. Sakitnya sih udah lama nggak dirasa. Nggak dirasa mungkin ya Mbak Iya. ya. Oke. Gitu aja. Jadi terakhir ketemu Mbak itu waktu perform di Jogja, Jogja, terakhir gitu, Mbak ya? Iya, Oh gitu Mbak. Terus di Jogja. karena almarhum kan meninggal nih, akhirnya pecah lagi? Enggak? Atau Ya hilang? pecah lagi. Begitulah. Istilahnya biangnya tuh nggak ada ya. Iya. Yang dijualkan nggak ada. Jadi Jadi, vakum lah ya, iya. vakum. Kita sendiri mecah sendiri. Pecah sendiri karena memang yang leadernya ini Iya, betul. sudah almarhum, otomatis kan bingung nih kita mau ngapain, Betul, leadernya betul. nggak ada Betul. gitu, nggak ada yang memimpin istilahnya ya seperti itu. Jadi sahabat Tia Veres, lika-liku perjalanan karir Mbah Kliwon ini sangat penuh dengan cerita ya, liku-likunya itu pecah, bikin lagi yang lain, pecah, gabung lagi dengan yang lain dan akhirnya sampai akhirnya solo karir ya Mbah ya. Iya. Nah solo karir ini karya apa yang Mbah sudah buat? Sementara ini sama menunggu hasil Pilpres ini ya. Saya lihat bukan saya sendiri, saya perhatikan tuh pencipta lagu kayaknya semua
menahan diri semua nih kayaknya. Nunggu hasil Pilpres baru mulai. Iya, karena ini tahun ini ya, Iya. tahun politik. Betul, Jadi betul. mungkin sambil menunggu nih Sambil sampai tahun menunggu. 2024 tuh masih tahun politik, Mbak. Betul, Jadi betul. kita pun nih musisi ya masih tahan-tahan nih, Iya, Mbak. betul. Begitu juga dengan saya, Mbak. Iya. Ada beberapa lagu yang masih saya pending. Iya, gitu. Mbak, kembali lagi ke Mbak nih. Dalam perjalanan musik karir Mbak dari tahun 72 ya. Ya. 72 sampai detik ini masih terus berkarya Mbaknya kan ya. Nah, ada nggak sih Mbak yang menurut Mbak nih pengalaman yang sangat menyedihkan gitu loh, yang sangat Mbak tuh mengalami kesusahan dalam bermusik gitu loh. Repot Bukan, orang bukan. cerita itu ya. Hmm. Soalnya orang musik tuh dianggap susah, nggak pernah susah. Nggak pernah susah. Iya. Dianggap Maksudnya, seneng nggak pernah seneng. biasa aja ya. Dia waktu kita meledak atau apa gitu, ya biasa aja orang musik itu. Malah sekarang ini bebannya lebih besar daripada dulu. Dulu mah Contoh, lebih enak ya Mbak. Iya, media dulu kan paling TVRI Mm-mm, sama stasiun radio. mm-mm. Coba sekarang TVRI, TV, Banyak, Waduh. sudah banyak, radio sudah waduh, banyak. radio udah banyak. Saya pernah Televisi ngalamin sudah tuh, banyak ya. cuma di radio ini, radio itu. Radio ini tuh, itu tuh ya. TV-nya paling TVRI, Safari. Iya, Safari sampai apa lah bu? Selekta Pop dulu ya. Paling itu. SAFARI Safari. Coba sekarang. Saya ngalamin tuh Iya, Mbak kalau makanya Safari. Sekarang coba. Sekarang susah ya. Waduh. Belum ini ada. Iya. Belum itu iklannya, maaf ya. Iklannya aduh ampun. Bukan nggak suka iklan, memang ininya dari situ ya. Mm-mm. Tapi ampun sekarang. Banyak ya. Waduh. Persaingan sekarang itu Ya, lebih banyak lebih- dibanding dulu. ya, Kalau betul. dulu kan memang masih sedikit orang yang terjun di sini. Tapi sekarang, wah udah banyak banget, Wah, Mbak. ampun. Makanya saya untuk yang generasi muda ya, kalau pas dapat angin saat ini naik aja bertanah sebaik-baik Bertahan, mungkin lah bertahannya itu, karena gampang-gampang susah ini. Gampang susah bener. Mm-mm. Tapi memang ya Mbak ya, kalau seorang musisi itu bisa dia dikatakan berhenti kalau sudah tidak bisa bergerak. Betul. Kalau Banyak kan itu. Iya ya kan Mbak ya, berhentinya kalau sudah tidak bergerak Betul. semuanya gitu loh, baik tangan, kaki, mulut gitu kan ya. Nah tapi kalau umur itu tidak menjamin Tidak si menjamin. musisi ini Iya. tidak bergerak, pasti dia walaupun dia udahlah saya Aku udah cerita nggak mau dikit di- nih. Ah, Berapa Boleh, minggu yang boleh. lalu saya berkunjung ke teman satu letting, walaupun pernah satu grup, satu ke bapaknya Bondan Prakoso, Oh I know. Pak Suryo, Iya, apa Pak tuh Mas itu Sisko di rumahnya. Sama posisinya, kepengin mau di mana, mau main. Rasanya tuh ya Pak ngomong ya bukan nggak enak zaman sekarang, lebih enak kalau ketemu jalannya. Iya, Tapi perasaan masih enak zaman dulu. iya. Tempatnya itu bebas atau. Tapi sekarang bukan nggak enak loh. Kalau nemu ya enak. Benar-benar Mbak. Bedanya yang tadi saya bilang, bedanya kalau yang dulu sama sekarang itu karena yang sekarang ini udah banyak Mbak, Terus- berjamur. Istimewanya teman-teman gitu, mereka tuh nggak anggap mati. Dia tuh merasa masih Masih mampu lah. Iya. Sewaktu-waktu aku, ya seperti aku nanti aku sewaktu masih punya ancaman ya. Aku sewaktu-waktu bikinnya. semangat Iya. ya. Nanti aku ngajak ini masih ada planning ini nih. Masih ada Masih. pemikiran untuk maju lagi, Ya, betul, eksis betul. lagi di Ya. tahun ini gitu ya, dan tahun-tahun berikutnya gitu ya Mbak ya. Ya. Jadi memang musisi itu harus semangatnya itu terus menyala Ya, supaya betul. bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik Betul, lagi betul, ya betul. Mbak ya. Ya. Mbak, untuk sekarang ini Mbak sedang bergabung dengan siapa nih Mbak? Atau masih tetap solo karir? Masih sendiri. Sendiri? Sendiri dulu. Oke, dan planningnya ada rencana untuk buat apa gitu? Kebetulan ini bulan depan ini masih rahasia dulu ya. Tapi Iya, aku rahasia. ada rencana minta di kafe baru yang mau Mhm. buka mulai bulan depan daerah Pamulangan. Pamulang Ya. ya, oke Ya masih di udah siap, oke. sekitar. Dia minta solo ya sama minta grup ya.
Jadi Terus Mbak mau main di sana mau nanti main di ya. sana nanti, ya. Sukses ya Mbak ya. Semoga ini kafe teman sendiri ya Mbak. teman sendiri. Semoga kafenya juga rame. Iya. Kapan-kapan nanti saya undang deh yang punya Betul itu. kafenya. Kalau ngundang beliau nanti panjang itu. Panjang ya. Iya karena yang ajak main aku juga ini juga orang lama, pencipta lagu, terus anak-anak yang dibikin itu pernah naik semua. Oh gitu. Contohnya, Boleh, Mbak, nanti Mbak iya, dibantu nanti tak diundang coba ke kita. sini. Yang angkat Joshua, Oh, oke. Ya. Iya, iya. terus keabulahan lainnya itu banyak. Oh. Nah ini mau kerjasama sama saya, bahkan melibatkan bukan almarhum, adik dari Rano Karno juga dilibatkan. Oh, Mbak Suti. Mbak Suti Ya. Karno ya. Ya, tempatnya itu. Ya. Luar biasa. Jadi memang ini kafe apa nih Mbak? Dia jual makanannya makanan berat atau hanya tak ada live musiknya kan Ada pastinya lagu sih ya? ya. Kayak makanan-makanan semua ada kali ya. Ada. Makanan berat Iya. dan ringannya di sana Betul, ada ya. ya. Oke, sukses deh, sukses juga. Nama kafenya masih rahasia juga. Mbak? Masih rahasia Oh, dulu. rahasia Bila juga perlu ya. nanti kabari jangan. Ayo kapan kita ngobrol di sini Benar lagi. ya, ngobrol di sini lagi Iya. nanti sekalian kita memperkenalkan Iya kafenya betul. Iya betul. supaya nanti sahabat Tia Veres yang di daerah Pamulang bisa mampir Ya. ke kafe tersebut Betul, betul. ya. Oke, Mbak, baik, Mbak kan sekarang nih lagi berproses untuk main di sana ya. Selain itu ada nggak sih Mbak Mbak sedang menciptakan lagu atau akan bekerja sama lagi dengan pemain atau penyanyi lain untuk barengan lagi? Panjangnya saya mau ngajak anak muda, Mm-mm. cewek ya. Saya Mm-mm. mau ngajak, ada satu lagu yang saya buat itu ceritanya agak cerita dulu sama sekarang jadi satu gabung itu ketemunya sekarang. Gitu. Tinggal cari penyanyi ceweknya, Bu. Anak muda tapi. Oh, anak muda ya Mbak. Iya, Saya udah muda. tua sih Mbak. Nyari yang tua-tua. Masih ada Tia Veres di sini Iya. pastinya. Pastinya ya. Iya, Mbak. Ngomong-ngomong nih, Mbak, karena suaranya serak-serak, yuk kita Iya. minum dulu yuk Mbak. Oke, terima kasih. Biar enak ngobrolnya. Mbak, cerita lagi nih. Pada tahun sebelumnya nih kita mundur lagi nih Iya. Mbak. Tahun 72 Mbak datang ke Jakarta mengadu nasib ya. Istilahnya ya Mbak ya untuk berkarir di musik. Nah, udah macam-macam nih Mbak. Pada saat awal mula nih Mbak ke Jakarta, apakah disetujui sama orang tua Mbak atau memang terserahlah? Korban, ada salah satu korban. Ada salah satu korban maksudnya begini. Saya disuruh nerusin sekolah kuliah. Nah, Saya nggak mau. Udah terlanjur istilahnya di musik di udah musik asik gitu ya. Waktu itu saya di STM, Oh. Pawiatan Surabaya. Mm-mm. Habis itu saya minta izin. Malah kecilnya Tiru Dekit, saya ngajak ke Jakarta pertama itu bapaknya Tiru Dekit. Imaniar, Bang Yuner, Pak Said Kelana almarhum. Belajar dia. Ke Jakarta ngono. Nanti Pak sewaktu-waktu yang nyusul. Oh, saya main di bar waktu itu. Usman datang diajak. Mon kita punya lagu-lagu begini, nggak kita coba rekaman. Ada. Izin Siap. sama orang tua. Ya izin orang tua. Ya udah, monggo Mau nggak kalau mau sudah. dilepas gitu Kalau ya. mau nggak mau kuliah ya sudah Jadi terus kuliahnya dilepas dilepas demi musik Demi gitu musik. ya. Luar berangkat. biasa. Itu Kemayoran Kebon Kosong tuh jadi saksi hidup itu. Oh, apa Kebun tuh, kosong saksi apa Bayan. tuh Mbak? Ya pertama kita datang, Oh, di Kemayoran itu. Kumpulnya di situ. kumpulnya Mbak. di situ Oh, anak-anak oke. Usman dulu. Sebelum ngokos berapa ya, tahun di situ Mbak? ada tuh orang 2 album itu. 2 album Di ya. Dimita, studio Dimita itu udah nggak ada lagi studionya. Berarti pada tahun 72 itu usia Mbak baru berapa ya? Kalau udah kuliah udah 20-an dong berarti. Ya bisa jadi. Bisa jadi 20 tahunan ya Mbak ya. Ya. Mbak akhirnya mengadu nasib di Jakarta dengan berkarir di musik gitu ya Iya. Mbak ya. Orang tua sebenarnya berat-berat hati Iya. kali ya. Ya, Tapi cuman ada bangga sedikit ya teman-teman di waktu zaman Safari ya iya. keluar di TVN. Waduh, Anakku, iya Temanku. anakku itu. temanku ini wah seneng semua. When aku pulang tuh mereka seneng semua. Oh ya artis ya anakku gitu. Nggak tahu, kamu nggak tahu aja, enak ngomong liatnya aja. Lihatnya aja enak ya. Di padahal tuh. anjuran-anjuran.
banyak cerita di sini Mbak. Ya maaf ngomong, ngamennya anak sekarang ini kecil kalau buat saya. Iya, Kita udah ngalamin dulu. betul, pasti Di lah, apa tuh? Mbah. Di Pecenongan waktu itu saya sama Usman bener-bener ngamen Mbak, itu awal itu Di mana Mbah waktu itu di ngamennya Mbah? di Pecenongan dong. Pecenongan aja, sekitar Pecenongan atau keliling ke Blok M dulu nggak ya? Enggak, Sekitar Pecenongan Pecenongan ya. baru di Blok M itu kan saya awal-awal sini aja sampai sekarang pun Jadi masih. sempat ngamen ya Ya, Mbah di sempat sana ngamen ya. dulu sama Usman. Berapa lama itu Mbah? Ada 4-5 bulan sebelum masuk rekaman tuh. Oke. Iya. Untuk menyambung itu orang di sini nggak punya saudara. Iya nekat aja Bener, modal nekat. nggak ada saudara bener. Kita Heeh. sih nggak ada saudara. Ketemunya saudara tuh setelah teman-teman dekat ada yang jadi saudara sampai sekarang. Luar Gitu. biasa ya Mbak ya. Bener-bener nggak ada. Tapi orang tua nggak tahu tuh Nggak ya. tahu, nggak pernah cerita kita. Nggak pernah Aduh, cerita. kalau tahu disuruh pulang gitu. Pulang kamu mending Nggak pernah kuliah. cerita, kita nggak pernah kasih unjuk. Nah kalau kita, ngamennya kita, susahnya kita, Iya. nggak pernah kasih unjuk. Pulang naik kereta masih zaman kereta apa tuh? Sekarang kan enak mewah kereta. Iya, dulu kan naik kereta. Kayak baru sampai nggak kebagian tempat juga di pintu. Banyak tukang jualan ya. Mbak kalau zaman dulu jeruk. Ya, tidak kalah ke orang gitu, ya ampun. Sekarang sih Sekarang enak. enak AC bersih, bersih. luar biasa beda dengan Betul. zaman dulu ya Mbak ya. Aduh, jadi penuh dengan Punya lika-liku gitar sekali. pertama aja. Bangganya setengah mati beli dari hasil sendiri. Sampai diangkat Panbers Junior. Oh, oke. Sampai mereka tuh ngangkat kita Panbers Junior. Beliau masih hidup semua, Benny, Doan. Yang tinggal kan ke sana Asido aja. Iya. Yang lainnya udah meninggal. Sudah almarhum. Itu mereka udah kayak saudara semua. Hmm. Bang Benny, Bang Doan, Bang Si, tinggal Bang Sido aja. Sampai diangkat Saya umur Panbers berapa Junior. tuh saat itu ya? Masih Di Hang Tua aja masih rumahnya. Masih di Hang Tua aja. masih di Hang Tua ya. Iya. Nah, itu. Luar biasa. Oke Mbah. Iya. Mbah, jadi di Jakarta itu tanpa orang tua Mbah Kliwon ini tahu, sahabat Tia Veres, Mbah itu ngamen di daerah Pecenongan untuk menyambung hidup karena memang tidak ada saudara yang ada di Jakarta. Semua ada di kampung halaman ya, Mbah ya. Tapi luar biasa semangatnya sehingga dengan mengamen itu akhirnya maju ya Mbah ya, sampai recording 2 album kalau nggak salah ya, 2 Ya. album. Gitu, luar biasa pengalaman Mbah ini ya. Mbah, kan udah ini nih, Mbah udah mengeluarkan 2 album, terus hidupnya udah lumayan dong ya, Alhamdulillah. dapat ini apa namanya? Tinggalnya masih dengan Usman bersaudara Udah atau kok, bisa semua. Zaman setelah recording itu loh, Mbah. Setelah recording itu udah bisa. Oh, bisa. Udah. Apa, Mbah? Kan padahal udah 2 album bisa lanjut lagi tuh. Nah, kita waktu itu kan masih sendiri, bos bujang. Oh, Mbah nikah. Iya, nikah semua. Mbah udah nikah setelah itu? Enggak, belum. Belum waktu, malah saya belakangan nikahnya. Oh gitu. Tangan udah nikah Jadi semua, mereka ya. nikah, mereka pisah sendiri, Iya. punya rumah sendiri, punya keluarga ya. Sementara Mbah, Saya masih main di bar waktu itu. oh di mana Mbah? Bar mana waktu Di zaman dulu? Blue Moon di kota. Blue Moon. Iya. Blue Moon. Di kota ya Mbah ya. Iya, di kota. Itu tahun berapa itu Mbah Blue Moon? Tahun berapa tuh belum? 80-an kayaknya itu. 83, 84 tuh. Iya, 80-an kalau nggak salah ya. 80-an. Ya, karena saya masih kecil, Hmm. belum 80-an tuh saya masih 6-8 tahun dah sekitar segitulah. Iya, Kan iya, saya betul. kelahiran ini kan. Betul. Mbak eksis ke Jakarta, saya baru brojol kan. Baru dilahirkan. Luar biasa sahabat Tia Veres. Itulah sekilas info dari Mbah Kliwon, pengalaman Mbah Kliwon sampai di Jakarta, akhirnya ngamen dan akhirnya Mbah waktu 2 album itu labelnya mana Mbah? Labelnya itu yang Yang waduh lo, lupa. judulnya apa ya, aku lupa. Enggak, maksud saya yang Di aku Men's rasa- Group itu. Enggak, Itu di Men's Group di ya. Men's Group. Ya, Oh. belum nama Usman bersaudara, masih Men's Kalau Group. aku Rama Aku Rama saya sendiri solo.
Oh, Solo. Solo, ya. Oke, oke. Udah lama banget. Kalau label yang dulu-dulu ya saya belum mengenal. Iya, aku juga lupa namanya albumnya. Tapi kalau di Agurama itu hujan-hujan kembalilah sama Hujan-hujan kembalilah. Duri-duri Sedikit dong saja. Mbak, masih inget nggak Mbak? Yang Mbak inget deh lagu Mbak, dinyanyiin dikit aja. Biar sahabat Tia Feres juga. Rintik hujan menjadi saksi, dua hati berjanji. Itu Itu ciptaan Mbak. ya. Bisa- Terus yang Ada di YouTube Mbak ya? ada YouTube Mbak apa namanya? Boleh dikasih tahu sahabat Tia Feres? Iwon Sutomo dan Mbak Kliwon atau Mbak Kliwon and Friend. Sahabat Tia Feres, kalau mau kepoin Mbak Kliwon bisa di sini ya. Namanya tadi apa Mbak? Mbak Kliwon and Friend Mbak Kliwon and Friend atau Iwon Sutomo ya Mbak Kliwon. atau Iwon Sutomo Iya Mbak Kliwon. Ian Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Oh, apa iki Mbak? Kenapa dinamain Mbah Kliwon? Lahirnya bulan waktu Kliwon apa? Iya. Oh, benar. Itu kan aku cuma kalau orang Surabaya itu lejek-lejekan gitu. Kliwon gitu keterusan Kliwon. Oh, jadi keterusan. Dan nama asli ada. Ada Ya, ya. ada. Jadi karena lahirnya pada Kliwon ya, jadi dinamain Mbah Kliwon. Kalau misalnya lahirnya bukan Kliwon ya, Mungkin enggak. yang kasih nama siapa Mbak? Teman-teman. Kalau nama itu kan asli dari bapak ya, bapak sama ibu. Cuma nama asli itu enggak itu. Iya saya yang Kliwon itu yang namain Sopo. Ya teman-teman sekolah. Teman-teman semua kan, Teman-teman, teman-teman. iya. Tapi namanya kan sebenarnya Enggak kalau itu. Iwan Sutomo itu dari orang tua, bukan? Orang tua. Iya, namanya Iwan Sutomo. Tapi karena lahirnya di bulan Kliwon, teman-teman nih iseng nih, udah deh panggilnya Mbah Kliwon aja deh, biar gampang diingat ya. Betul. Akhirnya sampai sekarang panggilannya Mbah Kliwon. Ya. Kalau orang dengar nih Pak, Kliwon, Islam ya, kayak Dukun. apa sih? Benar, baru saya mau bilang nih dukun kayak bisa melihat sesuatu, Iya. maka dinamain Mbah Kliwon. Iya. Ternyata karena lahirnya di Kliwon. Ya, oke, Mbak, ada ini nggak pesan-pesan untuk sahabat Tia Feres kalau bermusik itu seperti apa? Karena Mbah pemain gitar dan pencipta lagu, boleh Mbak kasih saran untuk sahabat Tia Feres? Ya, kalau saran saya sih karena ya waktu dulu sama sekarang kan beda ya. Kalau sekarang ya untuk bermusik ya sering mendengar dan melihat aja contoh-contoh yang bagus ya Pak. Terutama musik-musik boleh apa gitu. Terus rajin main gitar ya rajin nyotek gitar, piano ya rajin ngulik piano. Kalau nggak gitu ya nggak akan ketemu. Kalau Mbak, kalau untuk latihan Mbak setiap hari kah? Iya, tiap hari itu. Tiap bangun tidur? Enggak? Enggak begitu. Pokoknya tiap hari itu tahu 5 menit, 10 menit aku mesti pegang. Main gitar ya? Gitar. Supaya jarinya pun nggak Jarinya, kaku ya, dan betul. terlatih ya. Betul. Gitu. Jadi sahabat Tia Feres, pesan dari Mbak Kliwon bahwa kalau kita bermusik atau apapun yang kita mainkan, vokali nyanyi, gitar atau piano, itu satu wajib berlatih setiap hari ya Mbak ya. Betul. Kalau gitar harus dimainkan gitarnya agar jari-jarinya juga nggak kaku ya Mbak ya. Betul. Gitu. Dan satu lagi harus bisa melihat, mencontoh, kan banyak tuh di YouTube ya Mbak ya. Yang baik diambil, yang jelek dibuang pastinya seperti itu. Oke Mbak, kembali lagi ke Mbak nih. Nah, harapan Mbak untuk di musik ini apa Mbak? Mbak punya pengharapan apa untuk karir Mbak mungkin? Ya mungkin ya kalau di saat umur sudah begini ya barangkali masih bisa diterima ya saya buat apa yang bisa saya buat gitu aja. Oke. Mudah-mudahan masih bisa karya masih bisa diterima seperti dulu itu aja. Ya, ininya ya harapan Mbak ya. Jadi sahabat Tia Feres, Mbak Kliwon berharap semoga dalam usia Mbak yang sudah banyak ini masih bisa diterima karya-karya Mbak Kliwon. Gitu ya. Betul. Ya. Mbak, seandainya nih Mbak ada yang mengajak Mbak nih, yuk boleh dong bantu saya di aransemen musiknya gitu. Tapi lagu-lagu zaman sekarang, Oke. gimana? Nggak masalah. Justru saya justru makanya saya bilang kalau sekarang ini saatnya kita banyak mendengar, banyak melihat, terutama di musik ya.
supaya nggak ketinggalan. Betul. Era sekarang, era dulu ya bagaimana, era sekarang bagaimana. Karena saya masih main musik dan masih mengaransemen lagu. Oh masih ya, Masih tetap main. masih berlatih, masih berlatih gitar pastinya Mbak Masih, ya, ya, gitar. masih. Selain gitar Mbak ada bisa main apa? Apa gitar ada atau vokal? Saya dulu pemain justru nggak main gitar dulu, bass. Oh gitu. Awalnya tuh belajar, awalnya tuh bass. Gara-gara main bass nggak bisa sama nyanyi, main gitar. Oh gitu. Kenapa tapi lebih senang main gitar dibanding bass ya? Atau enggak juga? Kalau main seneng main bass, Oh, tapi kalau sama nyanyi seneng sama main gitar. gitar akustik gitu Iya. ya. Campur gitar elektrik, aku gitar di Morris itu gitar elektrik. Oh, gitar elektrik juga ya Iya. Mbak, luar Gitu. biasa Mbak ya. Nah, terus piano belajar otodidak, aku belajar. Tapi bisa kan piano Main, iya. bisa secara otodidak Iya. belajarnya luar Betul. biasa Mbak ya. Kalau memang kalau musisi itu pasti kalau sudah bisa main ini dia ya akan mencoba alat musik yang lain kan. Seperti kayak tadi Mbak kan asalnya kan dari bass, nyoba-nyoba gitar, suka juga nih gitar gitu. Sekarang beralih ke keyboard. Keyboard, Gitu. ya. Mungkin sebentar lagi nanti ke drum kali ya. Nah itu yang nggak mau saya nggak itu drum aja nggak. Nggak mau drum. Nggak mau. Oh, karena memang drum itu Iya. capek loh Mbak. Waduh benar. Powernya mesti luar Luar biasa biasa itu. Iya ya Mbak. Oke Mbak, mungkin sahabat Tia Veres yang yang ingin atau mau kepoin Mbak Kliwon tadi sudah saya sebutkan YouTube-nya ya. Mbak ada Facebook atau Ada. Instagram? Ada. Boleh disebutkan Mbak? Sama juga ikut saya di Mbak Kliwon and Friend. Mbah Kliwon and Friend Ya, dan iya. juga Instagramnya Mbah Kliwon and Friend juga. Sama. Oke, jadi jangan lupa sahabat Tia Veres, kalau ingin kenal lebih dalam lagi apa aja sih yang dikerjakan oleh Mbak Kliwon, bisa buka IG-nya dan Facebook serta YouTube-nya Mbak Kliwon and Friend ya. Oke, Mbak, tadi kita udah Mbak udah cerita banyak juga tentang pengalaman Mbak. Tadi saya tanya dukanya apa? Dukanya apa ya? Kayaknya duka dan senang itu susah diungkapkan kalau Betul. seorang musisi. Karena sama aja secara duka ya begitu. Senang ya paling itu juga gitu. Nah, pengalaman Mbak sekarang yang saya tanya. Pernah nggak Mbak pada saat manggung misalnya ada yang ketinggalan lah apa gitu atau pas lagi manggung di situ senar putus atau apa gitu. Pengalaman yang seperti itu ada nggak Mbak? Yang banyak lupa. Banyak lupa. Pernah nggak Pernah. lupa? Iya. Pas lagi mainin gini, lead gitarnya kemana ya? Pernah nggak Bukan gitu? kalau itu Oh, bukan enggak. itu enggak. Ya, Justru jadi, alat-alatnya ngono tuh. Apa yang sering ketinggalan? efek. Efek ya. Terus gimana pas kalau udah Ya di udah. Ya kita bisa di panggung ini ya udah apa adanya itu udah. panggung? Kita Itu bisa, sering kali. Berapa kali tuh. Tapi itu, Banyak udah siapin dah. Tas dimasuk tas bisa lupa. itu zaman Mbah muda atau zaman Mbah yang udah usia segini? Lupanya. Justru yang usia segini enggak zaman-zaman dulu. Alah, masih anak muda tuh udah Iya. lupa toh. Kalau zaman sekarang sih malah enggak. Oh Udah gitu. belum semua udah siap semua udah Oh, bisa main gitu. Malam ini aku tuh siapin udah. oh gitu. Kalau dulu zaman muda karena Iya. gampang nanti aja Iya, set, itu. begitu Jadi akhirnya nggak lupa. tertinggal efeknya. Itu Ya kan? sebenarnya. Kan nggak seru Mbak kalau gitar tanpa Iya. efek itu bunyinya. Betul memang jadi seadanya usaha kita akalin gimana ampli itu supaya Jadi datar-datar aja ya iya, soundnya ya Pak ya. betul. Aduh. Itu sering itu terjadi itu ketawa. Justru sekarang enggak. Sekarang malah lebih Iya, ini ya, lebih disiplin tertib lah, ya, ya, disiplin. sendiri gitu. Besok panggung acara itu. Acara di komplekku sendiri. Mhm. Bang bisa diminta mulai enak kamu ya oke deh. Malam itu tak siapin udah efeknya tuh. Habis biar nggak tinggal tak siapin gitar. Kalau dulu enggak. Karena sudah berpengalaman dibanding dulu masih usia muda, masih nyantai gitu. Gampang Iya. besok ambil gitar, inget kok efek aja masa nggak kebawa gitu kan ya. Waduh. Sampai sana ya laku lagi efeknya Betul, kebawa ya, gitu. Kurang seru ya Mbak. Kalau Betul. sebenarnya kalau penyanyi pun kalau pemain gitarnya membawakan lagu dengan sound yang enak, Iya, iya. semangat Betul, penyanyinya. betul, iya. Seperti saya nih Mbak. Saya nih ya
paling suka gitu kalau pemain playernya ini mempunyai sound yang memang dia kuasai gitu. Iya. Sementara saya bawain lagu grup band A gitu ya. Dia soundnya gini, wah ini mirip nih. Iya. Enak nyanyinya pun enak, tapi Betul, kalau betul. dia kita nyanyi terus sudah berganti lagu nih dengan lagu yang lain gitu, terus soalnya masih di situ-situ aja. Harus saya bilang, aduh ini kok begini banget, gak enak banget gitu loh. Seperti itu. Jadi sahabat Tia Veres, satu pengalaman yang selalu terulang berapa kali oleh Mbak Pion pada saat muda dulu, yaitu ketinggalan efek. Nah, bagi kalian gitaris atau apapun, vokalis juga yang biasa bawa mic, jangan lupa disiapkan malam hari. Kalau besok pagi ada acara, malam hari disiapkan semuanya, alat-alatnya, supaya jangan ada yang tertinggal. Seperti itu ya Mbak ya. Seru ya ngobrol sama Mbak, ternyata yang pada usia muda lupanya. Iya, Di usia saat muda, sekarang betul. malah Malah sekarang ini ingat. disiplin banget. Iya. Disiplin. Nah Mbak, pernah nggak Mbak pada saat Mbak perform Iya. ya, terus tiba-tiba Mbak terlambat nih, Nah, datang. kalau waktu itu enggak Enggak ya? Enggak pernah. Enggak, selama itu sampai sekarang udah siap. Luar biasa. Ada Jadi- soalnya Mbak. Ya itu mesti ada alasan ini, alasan itu nggak pakai, udah salah aja. Iya benar. Kita kan udah janji ya. Ah. Oke-nya itu sampai di mana? Kalau oke ya oke. Jam berapa ini kita time-nya udah berapa? Nah, kewajiban band kan mesti cek sound dulu. Benar. Kalau enggak pindah tempat kan punya Iya, Ya, berarti kita suasana. harus memang tidak bisa, karena gini, jalanan itu tidak bisa diprediksi. benar. Kita meluangkan waktu 1 jam, paling nyampe setengah jam nih, oke lah 1 jam kita berjalan. Ternyata di tempat situ Pengalaman kita ada terjadi waktu macet. sama almarhum Benyamin Hmm. main di tim itu. Jakarta waktu itu kan kalau apa itu kalau sekarang hari apa ya pokok Jakarta tuh rame gitu. Hari apa gitu. Waktu itu bandnya banyak. Mhm. Di Tamrin lainnya. Jalannya tuh aku udah ngomong, Om kalau lebih baik kita cek sound. Habis itu nggak usah pulang. Jalan ini pas macet. Mhm. Om Benyamin minta pulang. Kak kamu aja tinggal. Terus Bener. dia balik lagi. Baliknya tuh nggak udah aja berapa kali kita di sini manggung nggak ada yang nyanyi Benyamin. Jadi Gimana? siapa yang nyanyi? Yang nggak nyanyi nggak nungguin Benyamin. Ah, Wah dia marah-marah sendiri akhirnya. Saya salah nih. Mestinya nggak usah pulang. iya, Apa kalau tuh hari apa ya? sebenarnya kalau memang Jakarta dulu tiap tahun Jakarta itu masih ada acara Tiap itu. tahun? Iya. Hari apa ya? Pokoknya band seluruh band waktu zaman topnya itu Perhati Bersaudara. Bandnya itu itu Hawkerman. tahun 80-an ya Mbak? Ya, Hawkerman Perhati Bersaudara. Hawkerman, Bebli sama Benyamin. Apalagi tuh. Untungnya saya nggak mau pulang sama temen-temen habis ngecek. Benyamin ada yang pulang, ada yang tidak. Baliknya bisa terlambat. Memang mainnya jam berapa Mbak? Sampai almarhum Loh, lu kan di pulang? Ponorogo gimana? Kita mainnya di Tamrin. Iya, maksud saya jam berapa mainnya gitu? Main-main bandnya tuh jam berapa? Kan cek sound nih, kenapa Iya. harus pulang lagi? Nah iya, ceksonya Kan siang. jauh kan? Tapi Cek dia soundnya minta siang, pulang. malamnya main. Heeh. Kenapa dia nggak stay di kedekat situ aja? Iya, kan itu rumahnya salahnya. jauh Jauh. gitu. Sampai terlambat tuh. Tapi nggak bisa. Ya itu pengalaman sama dia. Terus lain kali kita nggak bisa pulang lagi. Iya, kalau udah cek sound ya stay aja di situ. Kalau nggak jangan jauh-jauh Ya, dari pokok lokasi. tiap setahun sekali waktu muda mudi itu hari muda mudi atau hari apa ya? Apa namanya? Jakarta tuh mesti ada kok itu. Aduh, apa sih Ulang tahun namanya? Jakarta. Ulang tahun Jakarta, bukan. Bukan. Apa ya? Saya mungkin ngalamin, tapi umur saya masih muda, jadi saya mungkin nggak. Pokok itu dari mana penduduk datang dari Wirlan datang dari Jakarta Fair gitu kayak Jakarta Fair tapi bukan namanya bukan ya, Jakarta Fair. apalah ya dulu namanya ya, mungkin sahabat Tia Veres tahu yang selintingan dengan Mbak Kliwon. Nanti Itu- komen ya di YouTube saya ya, kasih Itu tahu bisa. itu acara apa setahun sekali. Jalan macet total nggak ada. Acaranya di Tamrin. Di Tamrin Iya. ya. Aduh, apa itu ya? Aduh. Oh keren, sama silang Perhati Bersaudara. Itu tiap tahun pasti ada. Pasti ada itu, pasti ada band-band waktu itu saat itu lagi hit itu. Pasti ketemu semua di situ. Iya, iya. Waduh.
Oke, jadi pengalaman yang sangat dakdikduk pada saat Iya. itu. Acara sudah dipanggil dong grup bandnya ya, Iya. udah harus membawakan lagu. Ternyata penyanyinya masih kejebak macet seperti itu. Memang itu banyak Pak, Mbak, dialami oleh beberapa band Iya, juga baik. gitu loh. Pengalaman itu kalau saya sekarang nggak mau, udah sampai di tempat, mendingan nggak pulang Benar, daripada Mbak. Jakarta Resiko. lagi resikonya kalau udah macet ampun. Iya, kecuali kalau kita memang ada harus mengisi nyanyi lagi ya otomatis walaupun kita cek sound nih siang, malamnya untuk manggung, Nah. tapi ternyata siang itu tuh kita ada nyanyi cuma 1 jam ya otomatis kita harus ke situ dulu. Nah, Iya, itu yang betul. repot. Iya betul. Tapi memang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Wah itu Ya, kalau memang mainnya di Tamrin terus ada job lagi di Bogor ya lebih baik jangan deh, jangan ambil pada hari yang sama walaupun beda jamnya lumayan gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak, itu pengalaman yang sangat dakdikduk ya Mbak ya. Kalau pengalaman yang menyenangkan bagi Mbak pada saat ngeband itu, pokoknya Mbak happy deh. ya paling orang musik itu paling senang, paling menyenangkan tuh karyanya diterima sama publik Diterima, ya. Lebih bahagia lah. Lebih bahagia Ya. ya Mbak. Jadi sahabat ya Veres, semua seniman itu akan senang sekali. Itu paling berbahagia jika karyanya dihargai. Apalagi mereka diterima oleh semua masyarakat Indonesia maupun di luar negeri ya Mbak ya. Betul. Gitu. Mbak, ada nggak sih Mbak dekat-dekat ini Mbak mau kan tadi kan Bang bilang mau yang kafe itu ya. Nah, Selain kafe misalnya manggung di mana gitu Mbak yang sudah pasti regular ataupun event ada nggak ya? regular anu aja biasa itu. Regular biasa. Di mana Mbak biasanya? Di daerah ini aku di Depok 2, Depok apa tuh Ater di daerahnya RTM. RTM. Namanya apa Mbak? Kafe apa namanya tuh di pinggir jalan itu kafe Di pinggir jalan. iya namanya kafe apa tuh saya lupa aku namanya ya. Usia. Saya sering sama Ah. anak-anak istilahnya Ah. event sama sebagai latihan lah ya. Di daerah situ di kafe Daerah itu. situ ya. Malam minggu 2 minggu sekali ya 2 saya. minggu sekali ya Mbak ya. Baiklah Mbak, sahabat ya Veres, tidak terasa kita sudah 45 menit berbincang-bincang ngobrol dengan Mbah Kliwon. Maka sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya dengan saya Tia Veres dan tamu-tamunya Talk to Me yang luar biasa. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk Talk to me.